Apollos Rido Funomi baru memasuki 2 bulan setelah dia diutus untuk mengajar di SMP TK Hilisaloo. Perbedaan bahasa merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Rido. Tapi dia tetap berusaha untuk menjalani setiap tantangan yang dialami dengan sukacita. Bukan hanya perbedaan bahasa, tapi mereka juga masih sulit dalam membaca. Walaupun mereka sudah di tingkat SMP, tapi pendidikan mereka masih sangat jauh dari layak. Nama saya Apollos Rido Funomi, biasa dipanggil Rido. Saya bertugas di FLC SMP TK Aras-Tamar Leong Banua di Nia Selatan, Sumatera Utara. Ketika saya sampai di sini, saya merasa cukup terkejut karena saya melihat cukup banyak anak SMP yang masih kesulitan dalam hal membaca maupun menulis. Dan ketika mereka membaca, kadang-kadang ada beberapa huruf yang mereka membacanya tidak lengkap. Mungkin kayak seperti kata dengan, mereka membacanya menjadi dena, denan, kemudian kayak rambut, rabu, cukup kesulitan. Dan itu juga terpengaruh ketika mereka menulis. Jadi ketika penggunaan bahasa daerah yang lebih dominan daripada penggunaan bahasa Indonesia, sehingga membuat mereka kesulitan untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari mereka. Bahkan pada saat kegiatan pembelajaran pun masih ada siswa yang masih belum mengerti ketika dijelaskan menggunakan bahasa Indonesia, yang membuat guru-guru di sini kebanyakan menggunakan bahasa daerah. Ya, ini merupakan tantangan yang cukup berat karena ketika saya melihat mereka sudah SMP tetapi masih juga ada yang belum lancar membaca dan menulis, suatu hal yang cukup membuat saya terkejut. Dan di sini saya melakukan beberapa cara. Yang pertama, selain mengajar di sekolah, saya juga melakukan bimbingan belajar. Tapi bimbingan belajar di sini yang saya lakukan tidak secara berkelompok, tetapi secara mandiri. Jadi ketika ada anak-anak yang belum lancar membaca ataupun menulis, saya melakukan bimbingannya dari rumah ke rumah. Biasanya saya melakukan bimbingan itu malam, karena siang mereka masih sibuk membantu orang tua, dan saya cuma bisa mendapat mereka di rumah ketika malam hari. Biasanya bimbingan saya mulai dari jam 7 malam sampai dengan jam 9. Nah, pada saat bimbingan itu saya mulai mengajarkan dari hal-hal yang paling mendasar, seperti mengenal huruf abjad, kemudian mengajari mereka menulis huruf abjad yang baik dan benar, membedakan mana yang huruf kapital dan mana yang huruf kecil, kemudian mulai mengajari mereka menyebutkan huruf, kemudian menyebutkan suku katanya, sampai mengajari mereka membaca. Sebenarnya anak-anak di sini bisa, cuma kurangnya kesadaran dari orang tua sehingga membuat mereka sulit untuk belajar di rumah karena mereka lebih banyak membantu orang tua. Harapan saya ke depannya, semoga ketika saya melakukan bimbingan secara pribadi, semoga mereka bisa menjadi lebih baik lagi dalam pelajaran membaca dan menulis. Anak-anak pun mulai belajar dengan benar. Kehadiran Rido membangun kembali semangat setiap anak di sini. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di SMP TK Hilisaloo. Bersama, kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia sehingga mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Huruf B yang kalian tulis. Nomor 2 huruf C. C. Ini nomor huruf C. Dilihat nih, kalau ibu sudah kalian lihat buku, lalu lihat lagi di papan. Nomor berapa ti? 3. Huruf apa kalian tulis nomor? Apa? Iya. Selama pandemi ini, kegiatan belajar tetap dilakukan dari rumah ke rumah. Miska Augia Saumanuk adalah salah satu anak didik dari TK Tangan Pengharapan. Saat ini pun, dia dan teman-temannya tetap bersemangat untuk belajar, walaupun hanya dilakukan di rumah. Kegiatan seperti ini dilakukan sejak bulan Maret dan mendapat sambutan yang hangat dari setiap orang tua. Walaupun sebagian orang tua masih belum sadar akan pentingnya pendidikan, tapi guru-guru Tangan Pengharapan tetap berusaha meyakinkan setiap orang tua. Akhirnya, orang tua pun bersedia untuk guru datang ke rumah mereka. Berapa ini? 2. Kalau yang ini? 3. Kalau yang ini? 4. Iya. Ini 5. 5. Oke, ini 1. sekarang kita tutup dulu sebentar. Melalui kegiatan ini, kecerdasan anak-anak semakin meningkat dari hari ke hari. Kedekatan antara guru dan anak pun semakin terbangun.
Belajar sambil bermain membuat anak-anak tidak merasa bosan dan mereka lebih mudah mengerti pelajaran yang telah disampaikan. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berakhir sehingga anak-anak dapat kembali belajar dan bermain bersama di sekolah. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Dusun Muntai, Mentawai. Bersama, kita mendukung pendidikan di pedalaman Indonesia sehingga mereka dapat memiliki masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus dan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, Anda dapat mengirimkan permohonan doa konseling atau kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Mari bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia hari Sabtu depan pukul 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Setiap ibadah disertai dengan perjamuan kudus di YouTube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia, di mana Anda bisa mendapatkan firman Tuhan dan pujian yang memberkati. Harapan membuat merchandise positif PYTP dan batik tangan pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Bagi Bapak dan Ibu yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan dan QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Sebagai Anda yang baru bergabung di channel YouTube Henny Kristianus, saya menyambut Bapak Ibu Saudari, boleh saya memberikan chat di kolom yang ada untuk menyampaikan dari mana Anda berasal. Mari bantu kami untuk share link ibadah Impact Community Indonesia ini kepada kenalan, keluarga, teman-teman, supaya lebih banyak orang lagi yang bisa diberkati melalui pelayanan kami. Sebentar kita akan menyaksikan bersama-sama video update peduli sesama, penyaluran bantuan dari setiap donasi Anda bagi masyarakat yang membutuhkan di masa COVID-19. Selama masa pandemi begini ya, karena pencarian susah, ya, jadi saya mengerau sapu, ngejualnya tuh dijual cuma 2.000 satu ikat. Ya buat belanja juga kekurangan, buat jajan anak juga kurang. Pencarian sesapu kan nggak seberapa Pak ya, cuma 2.000, cukup ke apa 2.000? Suami saya menelayan Pak, kadang kan kalau angin begini menelayan mati sendiri, lagi ombak. Kalau lagi ombak begini mah nggak ke laut, takut nelayan gala namanya ikut orang. Kadang kalau lagi di lautnya dapet, kalau lagi nggak mah enggak. Kalau lagi dapet paling 30.000. 20.000. Ya itu ya kadang-kadang ya kita udah cari tambahan segala, ngiketin segala, guntingin tali sendal, sudah sesapu ya tali sendal. Kalau ada yang nyuruh nyuci, saya nyuci apa aja gitu Pak, buat ngebantuin keluarga lah gitu. Anak mau jajan, kita nggak punya duit, suami kan kerja. Ya biasanya cuma nangis doang, paling gak jajan warung, ngutang.
Ngutang di warung, Pak. Dengan bantuan seperti ini kayak dapat mengurangi beban ibu pasti. Iya. Bisa mengurangi beban saya, Pak. Juga kami ada taruh ini sih kalau obat anti angin kayak gitu, mungkin kayak ibu mau membutuhkan buat anak-anak. Terus di situ ada juga beras, ada 2 beras karung, Iya. sama Indomie ada 20, sarden, kecap. Semoga itu bisa membantu ibu. Ini gue udah alhamdulillah Pak lah bisa bantu, ya, saya bisa dibantu. Tim Peduli Sesama Tangan Pengharapan masih tetap menyalurkan bantuan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan. Dengan memberikan yang terbaik, kami berharap bisa membantu meringankan beban saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Di minggu yang ke-41 ini, Tangan Pengharapan kembali menyalurkan 450 makanan siap saji, 870 paket sembako, dan dana tunai bagi 50 kepala keluarga yang membutuhkan. Pada pembagian di minggu ke-41 ini, anak-anak usia 1 hingga 10 tahun juga mendapatkan bingkisan dari Tim Peduli Sesama. Bingkisan yang berisi makanan ringan beserta peralatan makan dan minum membuat anak-anak sangat senang dan ceria. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 13.533 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 30.403 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.741 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 123 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Loji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Kasih adalah giving our best to make others better, memberi yang terbaik untuk orang lain hidup lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan kepada Yayasan Tangan Pengharapan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan di masa COVID-19. Terima kasih buat dukungan yang diberikan sehingga sampai dengan hari ini Tangan Pengharapan bisa terus menolong 5.000 anak di Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma. Saya ingin memperkenalkan beberapa merchandise Tangan Pengharapan, yaitu hoodie lengan panjang dengan bahan yang sangat halus sekali, ya, dengan warna yang berbeda untuk hoodie-nya, Born to Soar, ya, dan juga tersedia beberapa desain yang lain, dan juga ada kaos couple untuk Christmas, ya, Shine Your Light dalam warna merah marun, dan juga Life is a Gift dalam warna biru, navy, dan juga ada desain lain dalam warna hitam juga. Anda bisa follow Instagram Positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk mensupport pelayanan Tangan Pengharapan. Juga ada online shop di Tokopedia, Shopee maupun Bukalapak dengan kata kunci Tangan Pengharapan. Hari ini saya mengenakan dress hoodie dari Positif by YTP, sangat nyaman dipakai dan sangat simple dan elegan buat dipakai santai maupun formal. Mari persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Harapkan yang terbaik. Saya berdoa hadirat Tuhan memenuhi rumah Anda, dan juga saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Enjoy the service. Hang all the mistletoe, I'm gonna get to
how much fun it's gonna be together. This Christmas, the fireside is blazing bright. We'll be caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas for me. The presents and cards are here. My world is full of cheers and you. This Christmas, and as I look around, your eyes outshines the town they do. This Christmas, the fireside is blazing bright. We'll be caroling through the night, and this Christmas will be a very special Christmas for me. And this Christmas will be a very special Christmas for me. Hey. The fireside is blazing bright. We'll be caroling through the night, through the night. Oh, yeah. And this Christmas will be a very special Christmas for me. And this Christmas will be a very special Christmas for me. And this Christmas will be a very special Christmas for me. And this Christmas will be a very special Christmas for me. Let this Christmas last forever. Oh, yeah. Let this Christmas last forever. Let this Christmas last forever. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, bawa kabar senang. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang
Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. 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 Datang di Betlehem. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, yeah. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan,
Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkati. Kami juga bersyukur untuk seorang anak yang telah lahir untuk kami. Seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau berikan buat kami, membuat kami kuat menjalankan hari-hari yang kami lalui. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa, membuktikan Immanuel tidak pernah ingkar janji. Saat ini kami berdoa biar Tuhan bicara lewat firman-Mu. Melalui firman-Mu kami mendapatkan pemahaman yang baru. Kami boleh makin disempurnakan menjadi serupa dengan Tuhan, dan bahkan menyenangkan-Mu, dan hidup kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Saat ini kami berdoa buat pokok doa yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Bersatu hati kami berdoa untuk kesembuhan atas penyakit kanker, usus, paru-paru, asam lambung, stroke, gangguan kecemasan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Engkau sanggup melakukan yang obat tidak bisa lakukan. Kecukupan dana untuk renovasi, biar Engkau boleh menyediakan kebutuhan. Kami juga berdoa buat kerinduan memperlengkapi untuk tempat ibadah beserta dengan sumber daya manusianya. Mari kirimkan yang terbaik. Kami juga berdoa buat kerinduan memperoleh sponsor pendidikan. Tuhan tolong supaya setiap anak-anak di Indonesia bisa sekolah sampai selesai. Kami juga berdoa untuk kelancaran perpindahan kerja ke Malaysia. Semua proses dari awal sampai akhir Tuhan bantu. Dan kami juga berdoa buat kerinduan agar anak menjadi lemah lembut, pengampun, dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu boleh terjadi. Semua doa-doa dan pergumulan yang umat-Mu sedang hadapi, kami serahkan kepadamu. Karena bagi-Mu yang sanggup mengerjakan yang jauh lebih besar daripada apa yang kami bisa pikirkan dan doakan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh kembali melayani Bapak Ibu pada minggu pertama bulan Desember, tanggal 6 Desember 2020. Luar biasa, kita sudah ada di bulan baru, di bulan Desember, dan ini adalah bulan terakhir di tahun 2020. Tuhan kita Tuhan yang sama. Kalau Dia menyertai kita selama 11 bulan, maka Tuhan yang sama akan menyertai di bulan ini. Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di tahun depan. Amazing. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau bacakan press report kesaksian yang telah masuk dalam Impact Community Indonesia. Yang pertama, Tuhan menopang kebutuhan keluarga selama ayah di penjara. Luar biasa. Dia mencukupkan, Dia tahu kebutuhan kita sampai sedetail-detailnya. Yang kedua, memperoleh teman dan lingkungan yang positif. Amazing. Tuhan tahu your friends determine your future. Itu sebabnya ketika kita perlu teman-teman positif, Dia pasti akan memberikannya. Yang ketiga, dipelihara Tuhan dalam kesehatan dan kebutuhan hidup. Amazing. Dia Jehovah Jireh menyediakan segala kebutuhan kita. Yang keempat, Tuhan memulihkan hubungan ibu dan anak. Amazing. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong segala pergumulan dan bahkan tantangan kehidupan ini. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan kesaksian lewat jawaban doa dari Tuhan, jangan sungkan untuk menghubungi kami, sebab kesaksian Bapak Ibu sangat-sangat akan memberkati dan menginspirasi kita semua yang mendengarkannya. Amazing. Baik, kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya beri khotbah saya dengan tema undangan pesta. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 22 ayat 1-3. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak peliharaanku telah disembelih. Semua telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi ngurus usahanya, ada yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu.
Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kakinya dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratapan dan keretakan gigi." Menerima undangan, apalagi dari seorang yang terhormat dan sangat terkenal, tentu akan menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri. Pasti kita yang diundang akan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Kita juga akan mencatat di agenda HP kita, bahkan kalau bisa menggeser jadwal-jadwal lainnya, supaya kita bisa menghadiri undangan tersebut dan kita bisa mempersiapkan pakaian pesta dan hadiah yang layak untuk si pengundang. Namun yang terjadi dalam kisah ini sungguh ironis. Seorang raja mengundang tamu-tamu untuk menghadiri pesta kawin anaknya sampai 3 kali. Namun tidak ada satupun yang hadir pada perjamuan kawin itu. Ada saja alasan mereka untuk menolak undangan itu. Masing-masing mementingkan urusan pribadi mereka. Dan bahkan ada yang dengan kasar menganiaya, membunuh utusan-utusan raja yang menyebut mereka. Jelas sikap ini sangat meremehkan sang raja. Tidak ada hukuman yang lebih pantas daripada ditumpaskan mereka semua. Kemudian undangan perjamuan kerajaan disebarkan lagi kepada setiap orang yang bukan tamu kehormatan. Raja menyatakan anugerahnya kali ini kepada semua rakyat. Dari perumpamaan ini, Yesus sedang menjelaskan bahwa undangan masuk kerajaan sorga bukan hanya untuk orang rohaniawan saja, tapi juga untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua kaum, bahasa, dan bangsa. Nah, kita akan mempelajari ada 3 pelajaran dari perumpamaan tentang perjamuan kawin ini. Yang pertama, mempersiapkan diri sebelum ke surga adalah suatu yang menyenangkan dan menggairahkan. Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 2, kerajaan surga itu seumpama perjamuan kawin. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, "Aku telah mempertunangkan kamu dengan laki-laki suci, yaitu kepada Kristus." Berarti dalam perjalanan kita bersama dengan Yesus adalah masa seperti pacaran. Kenapa? Karena perjamuan kawin akan terjadi nanti di sorga. Kristus yang adalah mempelai laki-laki, kita sebagai mempelai wanitanya. Tahukah saudara bahwa masa yang paling menyenangkan adalah masa berpacaran? Sekalipun masa pacaran pun kita melihat ada masalah, tapi karena cinta kita pada si doi, kita melihat masalah seperti tidak jadi beban. Meskipun ada masalah, tapi merasa seperti tidak ada masalah. Itulah masa pacaran. Misalnya orang tua gak setuju, kita bisa sungguh-sungguh berdoa. Kita makin sungguh-sungguh kejar Tuhan. Bahkan yang gak pernah puasa jadi ikut puasa. Dimana ketika kita kehujanan untuk naik bis bersama-sama, kayaknya senang-senang aja. Pada masa itu, meskipun kita seorang pelajar, punya uang pas-pasan, hanya mampu beli bakso, cuma 1 porsi, makan berdua, nikmatnya seperti luar biasa sekali. Meskipun masa pacaran ada masalah, tapi masa-masa itu adalah masa yang indah, yang dijalani bersama-sama dengan si doi. Semuanya serba menarik, menyenangkan, dan menggairahkan. Nah, hal yang sama jika kita benar-benar mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Seharusnya perjalanan panjang di bumi ini yang penuh dengan tantangan tidak membuat kita kecewa, down, dan mundur, melainkan membuat kita makin bergairah menjalankan tantangan kehidupan karena Tuhan yang kita cintai. Yang membuat Tuhan Yesus mau menebus kita dengan mengambil jalan yang tidak populer,
karena cintanya kepada kita. Yesus, Bapa, bisa saja mengampuni dengan perkataannya, menebus dosa kita dengan perkataan. Tapi justru dia mengambil cara yang tidak populer, mau menderita karena dia mencintai kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Membuktikan karena besarnya kasih Bapa, dia memberikan anak yang tunggal. Karena besarnya kasih Yesus, dia rela berkorban buat kita, untuk menebus kita yang harusnya kita terkutuk, digantikan oleh Yesus, sehingga kita bisa menerima anugerah keselamatan yang membuat Yesus kuat dan mampu bertahan di tengah-tengah penderitaan menuju kayu salib, karena cintanya kepada kita. Sehingga dia rela dicaci maki, diludahi, dipukul, dipecut, dimakutuduri, harus pikul balik salib, dipaku, ditombak, dipermalukan, dihina. Hal itu dilakukannya dengan sukarela dan sukacita karena cintanya kepada kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mencintai Tuhan atau tidak? Kenapa waktu kita menghadapi tantangan kita mundur? Karena harusnya kalau kita mencintai Tuhan, selama kita ada di bumi ini, pasti kita akan terus maju walaupun menghadapi tantangan yang begitu besar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mudah kecewa dengan perkataan negatif orang lain? Atau kita gak kecewa? Seharusnya kalau kita cinta Tuhan, kita lebih dengar perkataan Tuhan daripada perkataan orang lain. Karena mereka yang menghina kita gak punya andil dalam menciptakan kita. Ada atau tidak ada mereka tidak mempengaruhi hidup kita. Tapi ada atau tidak ada Tuhan akan mempengaruhi hidup kita. Bagaimana dengan kita ketika kita kehilangan orang yang kita cintai? Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan. Apakah kita jadi kecewa dengan Tuhan, atau justru makin sungguh-sungguh dengan Tuhan? Belajar kisah Ayub. Ayub kehilangan kesehatannya, Ayub kehilangan harta bendanya, Ayub kehilangan orang dicintainya. Tapi ini gak membuat Ayub menyerah. Biasanya orang kalau udah kehilangan orang dicintai, apalagi ditambah lagi kehilangan harta benda dan kehilangan kesehatan, pasti orang itu udah gak ada Tuhan. Orang itu pasti udah kecewa, pasti mundur. Tapi saya belajar dari Ayub, justru Ayub tetap datang sama Tuhan sambil memuji Tuhan. God is good all the time God is good. Sambil berkata, Engkau yang memberi, Kau bisa mengambil, Engkau juga bisa mengembalikannya. Dan menarik ketika Ayub sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengembalikan keadaan Ayub persis 2 kali lipat. People come, people go, but the Lord stay. Orang bisa datang, orang bisa pergi, tapi Tuhan tetap tinggal bersama-sama kita. Keadaan boleh tidak bersahabat, tapi Tuhan tetap bersahabat. Keadaan boleh tidak baik, tapi Tuhan tetap baik untuk kita. Bagaimana dengan kita seandainya keadaan tidak berjalan sesuai dengan rencana kita? Apakah kita jadi orang yang menggerutu, marah-marah, tidak bisa terima? Atau kita jadi orang bersyukur? Katakanlah bahwa bersyukur itu bukan sekedar berterima kasih atas berkat yang kita terima, tapi bersyukur menarik mujizat yang baru untuk datang dalam hidup kita. Ketika Yesus berhadapan dengan orang yang membutuhkan makan, di depannya ada 5.000 orang, sedangkan di tangannya cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang dilakukan sama Yesus adalah dia menghadap ke atas, diawali doanya dengan ucapan syukur. Dan ketika dia bersyukur, dia mulai mensobek roti tersebut, dan akhirnya terjadi mujizat pelipat gandaan, sehingga 5.000 laki-laki dapat kenyang saat itu. Wow, bersyukur bukan cuma berterima kasih atas kebaikan Tuhan, tapi bersyukur menarik mujizat yang baru. Juga saya teringat ketika Yusuf diminta oleh Marta dan Maria untuk datang ke kubur Lazarus, karena Lazarus telah mati udah 4 hari. Yesus sempat menangis karena Yesus cukup dekat dengan Lazarus. Karena cintanya Yesus kepada Lazarus, buat Yesus kemudian awali doanya dengan ucapan syukur. Ya Bapa, kiranya Engkau dipermuliakan. Dan dia berkata, Lazarus bangkitlah. Lazarus sudah 4 hari mati. Secara ilmu medis, orang kalau udah mati 4 hari, maka cairan di otaknya kering, gak mungkin bisa hidup. Tapi Lazarus bangkit kembali, membuktikan bahwa ternyata ketika kita bisa bersyukur dengan keadaan yang tidak bersahabat,
itu bisa menarik atau mengubah keadaan tersebut menjadi yang baik. Luar biasa, berbeda dengan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tidak menemukan air di padang gurun menggerutu, ketika bangsa Israel tidak mendapatkan makanan di padang gurun bersungut-sungut, ketika bangsa Israel tidak mendapatkan apa yang mereka mau, langsung marah-marah kepada Tuhan dan kepada Musa. Akibatnya mereka harusnya keluar dari Mesir ke tanah perjanjian hanya butuh waktu 40 hari. Tapi karena mereka bersungut-sungut diputar-putar selama 40 tahun. Kalau kita mau meraih janji Tuhan, belajar untuk bisa enjoy life selama kita di bumi ini. Yang kedua, pelajaran dari perumpamaan tentang perjamuan kawin ini, setiap orang yang diundang harus rela mengorbankan kepentingannya untuk datang ke perjamuan kawin. Setiap orang yang sedang menuju perjalanan ke surga harus berani mengorbankan kepentingannya sendiri, harus berani mengorbankan agenda pribadinya untuk datang ke perjamuan kawin. Jadi di sini kita melihat kenapa orang-orang yang diundang oleh sang raja tidak mau datang. Matius pasal 22, 5 dan 6. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi urus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Jadi kita lihat di sini bahwa mereka sedang sibuk dengan kepentingannya sendiri. Mereka tidak mau bayar harga untuk mengikuti mau sang raja. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus rela menyangkal diri dan memikul salib. Murid-murid tahu di alam bawah sadar mereka, ikut Yesus bukan selalu jalan ke atas, siap direndahkan. Murid-murid sadar ikut Yesus bukan selalu pintu terbuka, siap pintu ditutup. Ikut Yesus bukan selalu berkat, siap hidup tanpa berkat. Ikut Yesus bukan selalu baik-baik, siap menghadapi tantangan. Jadi itu sebabnya, karena murid-murid diberitahu untuk mengikut Yesus perlu bayar harga. Maka dari 12 murid Yesus cuma satu yang gagal. 12 mereka semua rela mati buat Yesus. Banyak di antara kita gak mau bayar harga ketika disakiti untuk mengampuni. Saya kasih tahu, kita gak akan hidup di bawah cakrawala anugerah Tuhan kalau kita gak mengampuni. Kita udah terima pengampunan yang luar biasa dan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Belajarlah untuk dosa, kesalahan sesama yang gak sebanding dengan dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bisa mengampuni, maka kasih yang sama engkau mampu untuk mengampuni juga. Banyak orang gak mau bayar harga ketika gagal untuk bangkit kembali. Saya beritahu, semua orang-orang berhasil dalam Alkitab, mereka adalah orang-orang gagal berkali-kali. Kegagalan merupakan sesuatu yang normal. Yang tidak normal adalah tinggal dalam kegagalan. Yang kita perlakukan, kita punya Tuhan. Mari bangkit lagi, mari coba lagi. Saya juga adalah orang yang tidak pintar-pintar banget, tapi saya adalah orang yang berusaha untuk bangkit. Saya berusaha untuk memperbaiki kembali. Saya coba berusaha untuk belajar lagi. Saya coba untuk bisa maju lagi. Dan akhirnya saya bisa melihat progres. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Tuhan menuntut untuk kita bisa bertumbuh. Mari bangkit, maju dan berjuang. Kau gak sendirian, kau punya Tuhan. Banyak orang gak mau bayar harga, meluangkan waktu untuk Tuhan. Padahal kita tahu waktu kita punya hubungan dengan Tuhan membuat kasih semakin bertambah-tambah dalam diri kita. Karena kasih setia Tuhan itu baru tiap pagi. Jadi waktu pagi hari kita meluangkan waktu untuk bayar harga ketemu Dia, maka kasihnya membuat kita jadi panjang sabar sepanjang hari itu. Kasihnya membuat kita rendah hati sepanjang hari itu. Kasihnya membuat kita bisa mengampuni. Kasihnya membuat kita jadi bisa memberkati orang lain. Kalau kita mau bayar harga untuk makan firman, ini yang membuat kita gak jatuh bangun. Bayangkan, kita biasa makan 1 hari 3 kali. Kita rubah pola makan kita 3 hari 1 kali, maka kita jadi orang yang lemes. Sama hal kalau kita gak pernah mau bayar harga untuk makan firman tiap hari, maka kita jadi orang yang mudah jatuh bangun. Orang yang berharga pasti akan lihat hasil. Berbeda dengan orang yang gak mau bayar harga. Banyak orang gak mau bayar harga untuk meluangkan waktu join komsel agar bisa dibimbing. Karena kita menyadari bahwa hidup kita gak akan bertumbuh secara signifikan kalau kita gak punya 3 aspek orang di sekeliling kita. Yang pertama, orang di atas. Kalau kita gak punya orang tua, gak sehat. Yang kedua,
orang yang satu level dengan kita. Kalau kita nggak punya teman, nggak sehat. Yang ketiga, kita punya orang di bawah, anak. Kalau kita nggak punya anak, nggak sehat. Sama halnya secara spiritual, kalau kita mau sehat, kita harus bayar harga untuk ikut komsel, agar kita dimentor, diberikan direction, correction, kemudian dimotivasi, kemudian dibantu, ditolong, dibuka cara pandang, sehingga kita bisa lihat kacamata dari sudut pandang yang lebih luas. Dan kita boleh punya teman satu level yang menjaga, yang membackup, yang menasehati, yang mendoakan. Dan ketiga, kita punya orang di bawah yang dimana kita bisa mentor, kita bisa bagikan. Perhatikan orang-orang yang ikut komsel adalah orang yang punya pertumbuhan yang sangat signifikan. Banyak kita gak mau bayar harga untuk lebih mengasihi orang dengan memberi. Ketahuilah bahwa memberi adalah jaminan keamanan finansial di musim krisis. Sekali lagi saya ulangi, memberi adalah jaminan keamanan finansial di musim krisis. Saya teringat beberapa hari yang lalu, uang di rekening bank saya sisa sedikit. Dan kemudian ada satu orang yang membutuhkan. Dan tidak ada lagi uang selain rekening bank saya, selain uang itu. Langsung saya transfer semuanya kepada orang itu. Saya sampai harus hidup dengan iman. Setelah saya transfer uang ini yang terakhir, saya hidup dengan iman bergantung sama Tuhan. Tapi yang menarik, setelah saya transfer ke orang itu, beberapa menit kemudian, gak sampai hitungan jam, ada orang WA saya berkata, "Pak Jojo, kami ada kirim berkat buat Bapak." Amazing. Saya memperhatikan ketika kita berani bayar harga untuk memberkati orang, maka engkau akan hidup dalam anugerah cakrawalanya Tuhan. Yang ketiga, pelajaran perumpamaan tentang perjamuan kawin ini, setiap orang yang datang ke perjamuan kawin harus mengenakan pakaian pesta. Matius 22 ayat 12 dan 13. Berkatalah sang raja, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Ternyata dari rakyat yang diundang, banyak di antara mereka yang tidak merespon dengan tepat. Mereka masuk perjamuan kawin dengan sembarangan tanpa mengenakan baju pesta yang sudah disediakan. Karena pada zaman Alkitab merupakan suatu kebiasaan bagi tamu-tamu undangan pesta diberikan pakaian pesta untuk dikenakan dalam perjamuan kawin. Sangat tidak mungkin untuk menolak mengenakan pakaian pesta tersebut yang sudah disiapkan. Itu berarti penghinaan kepada tuan rumah yang pasti menganggap bahwa tamunya itu sombong, bahkan tidak memiliki hati dalam perjamuan pesta kawin itu. Pakaian pesta menggambarkan kebenaran yang kita harus kenakan ketika menghadap sang raja. Pakaian pesta berarti memiliki ketegasan, tidak kompromi dengan dosa. Dosa masih kecil, gampang kita dikte. Tapi dosa udah besar, dia yang dikte kita. Dosa masih kecil, gampang kita kontrol. Tapi dosa udah besar, dia yang kontrol kita. Kenapa seringkali ketika dosa mulai memanggil-manggil, sepertinya kita gak bisa berkata tidak dan tegas menjauh dari dosa, karena dosa itu sudah menjadi kuat. Orang jatuh ke lubang bukan karena lubang yang besar. Orang jatuh seringkali karena lubang yang kecil. Orang tersandung bukan karena batu yang besar. Orang tersandung karena batu yang kecil. Jangan pernah anggap enteng dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil membuat kita gampang jatuh. Bisa jatuh. Apa yang kita toleransikan suatu kali akan menguasai kita. Apa yang kita toleransikan suatu kali akan menjajah kita. What you tolerate will dominate you. Orang terikat dengan rokok bukan karena orang itu lahir suka merokok. Saya gak pernah lihat baby di rumah sakit bersalin manapun begitu lahir ceprot dan berkata, "Papa, can I have smoking please?" Lalu kenapa orang itu terikat dengan rokok? Karena mulai mentoleransikan, karena gak tegas, akhirnya terikat dengan rokok. Orang terikat dengan pornografi bukan karena orang itu lahir suka nonton pornografi. Orang terikat dengan pornografi karena mulai mentoleransikan cuplikan-cuplikan gambar yang tidak baik yang dikonsumsikan. Akhirnya dia jadi terikat. Sama,
Orang selingkuh bukan karena gak cocok dengan pasangannya. Orang selingkuh karena mengizinkan orang ketiga lebih dekat dari pasangan kita. Kalau kita tahu ada orang ketiga lebih dekat di hati kita daripada pasangan kita, kita menjauh, kita menghindar, kita tegas untuk memutuskan hubungan, pasti gak mungkin kita berselingkuh. Setiap kebenaran yang kita lakukan ada rewardnya, tetapi setiap ketidakbenaran yang kita lakukan ada ganjarannya. Setiap kebenaran yang kita lakukan ada hadiahnya, tapi setiap tidak kebenaran yang kita lakukan ada konsekuensinya. Saya teringat dengan Daud ketika dia melakukan kejahatan yang fatal, meniru istri orang dan membunuh suaminya. Apa yang terjadi? Anak yang dikandung dalam perselingkuhannya harus mati. Sekalipun Daud berpuasa dan berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan, konsekuensi tetap berjalan. Dan akibat kejahatan Daud, apa yang terjadi? Anak kandungnya bernama Absalom bangkit menyerang ayahnya. Biasa Daud mengejar-ngejar musuh, tapi sejak Daud melakukan kejahatan yang fatal, anak kandungnya sendiri bangkit untuk mengejar ayahnya. Biasa Daud mengejar-ngejar musuh, kali ini Daud dikejar-kejar oleh anaknya sendiri untuk dibunuh. Dan bahkan anak kandungnya sendiri mencemari istri ayahnya. Betul, Daud minta ampun dan Tuhan mengampuni. Tapi konsekuensi yang Daud lakukan, dia harus jalankan. Bapak, Ibu, dan sahabat saya, hidup ini udah susah. Tolong jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Itu sebabnya, tegaslah kepada dosa. Kenakanlah jubah kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Amazing! Kita belajar hari ini 3 pelajaran dari perumpamaan tentang perjamuan pesta ini. Yang pertama, mempersiapkan diri sebelum ke surga adalah sesuatu yang menyenangkan dan menggairahkan. Jadi enjoy dan nikmati perjalanan kita selama di bumi. Yang kedua, setiap orang yang diundang harus rela mengorbankan kepentingannya untuk datang ke perjamuan kawin. Yang ketiga, setiap orang yang datang ke perjamuan kawin harus mengenakan jubah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan pada kami inspirasi untuk kami bisa enjoy dan menikmati selama kami hidup di muka bumi ini. Karena cinta Tuhan kepada kami membuat Tuhan tetap tidak pernah menyerah. Tetap Tuhan mengasihi kami. Karena cinta kami kepada Tuhan membuat kami juga tidak menyerah terhadap tantangan kehidupan ini. Kami akan terus maju. Bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara yang besar. Belajar yang kedua, yaitu kami mau mengorbankan kepentingan kami. Bayar harga. Karena orang yang bayar harga akan menikmati upahnya, akan menikmati rewardnya. Dan yang ketiga, belajar bahwa setiap orang yang datang ke perjamuan harus mengenakan jubah kebenaran. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Memberkati umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, biar cinta dari Tuhan memenuhi mereka, sehingga mereka boleh terus maju, mereka terus bangkit, mereka terus bisa menghadapi tantangan ini, dan pasti ada mujizat Tuhan tersedia buat mereka. Mereka sedang sakit, sembuhkan. Mereka saat ini sedang dalam keadaan membutuhkan, biar Tuhan boleh menyediakan dengan cara yang tidak terduga-duga. Di dalam nama Yesus, ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, kami akan berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati. Sama-sama katakan, amin. Saya percaya Anda telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Yohanes Kristianus. Jangan lupa direnungkan dan dihidupi supaya hidup Anda diberkati. Mari bergabung minggu depan dalam ibadah Impact Community Indonesia. Hari Sabtu tanggal 12 Desember jam 18 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Minggu depan Praise and Worship akan dilayani oleh Wawan Yap dan Jeffrey Rambing. Persiapkan roti dan anggur atau minuman apa saja. Minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Sepanjang bulan Desember, Praise and Worship akan dilayani oleh berbagai worship leader yang akan melantunkan lagu-lagu Natal. Anda bisa subscribe channel YouTube Impact Community Indonesia dan juga men-sharekannya kepada teman-teman yang lain supaya Anda bisa mengikuti kembali ibadah online ini atau mendengarkan puji-pujian dari ibadah kita di sepanjang bulan Desember ini. Bagi Anda yang ingin menabur bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan dan juga Anda yang sudah diberkati oleh pelayanan Impact Community Indonesia, Anda dapat menyalurkan persembahan Anda melalui nomor rekening yang tertera di layar kaca. Donasi atau persembahan melalui QR Code juga tersedia saat ini.
Saya berdoa agar Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi umat-Mu Tuhan. Kalau sepanjang tahun ini Tuhan menyertai kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan sudah buat. Tuhan, apapun yang sudah kami kerjakan sepanjang tahun ini, kami berdoa agar kiranya hidup kami terus berbuah. Supaya hidup kami boleh jadi berguna, jadi berkat, jadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati usaha setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar Tuhan tolong dalam setiap pergumulan dan tantangan yang mereka hadapi. Kami percaya ada hikmat yang dari Tuhan untuk mereka boleh melewati setiap masalah yang mereka harus selesaikan di dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Berdoa penyediaan-Mu tidak pernah terlambat buat hidup mereka Tuhan. Berdoa buat mereka yang membutuhkan pasangan hidup. Tuhan tolong supaya mereka boleh bertemu dengan pasangan hidup yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap keluarga, biar terus ada kasih, damai sejahtera dan kesatuan suami istri, berkati anak-anak, dan mereka juga tumbuh besar dalam takut akan Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu sempurna Tuhan, agar setiap kami boleh dijauhkan dari paparan virus COVID-19. Terima kasih Bapa, mari buka hatimu untuk terima berkat Tuhan. Kiranya kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Kristus datang. Kiranya engkau hidup jadi berkat, jadi terang kemanapun engkau pergi. Penyertaan Tuhan sempurna dalam apa saja yang engkau kerjakan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah bergabung dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia. Have a blessed weekend. Stay safe. God bless you. Hang all the mistletoe, I'm gonna get to know you better this Christmas. And as we trim the tree, how much fun it's gonna be together this Christmas. The fireside is blazing bright, we'll be caroling through the night, through the night. Oh yeah. And this Christmas will be a very special Christmas for me. And this Christmas will be a very special Christmas for me. This Christmas last forever. Oh yeah, let this Christmas last forever. Let this Christmas last forever. Selama masa pandemi begini ya, karena pencarian susah, ya, jadi saya mengerau sapu, ngejualnya tuh dijual cuma 2.000 satu ikat. Ya buat belanja juga kekurangan, buat jajan anak juga kurang. Pencarian sesapu kan nggak seberapa Pak ya, cuma 2.000, cukup apa 2.000? Suami saya menelayan Pak, kadang kan kalau angin begini menelayan mata sendiri, lagi ombak. Kalau lagi ombak begini mah nggak ke laut, takut. Nelayan gala namanya ikut orang. Kadang kalau lagi di lautnya dapet, kalau lagi nggak mah enggak. Kalau lagi dapet paling 30.000, 20.000. Ya itu, ya kadang-kadang ya kita udah cari tambahan segala, ngiketin segala, guntingin tali sendal. Sudah sesapu ya tali sendal. Terus kalau ada yang nyuruh nyuci, saya nyuci. Apa aja gitu Pak, buat ngebantuin keluarga lah. Anak mau jajan, kita nggak punya duit. Suami kan kerja, ya biasanya cuma nangis doang. Paling nggak jajan warung, ngutang.
Ngutang di warung, Pak. Dengan bantuan seperti ini kayak dapat mengurangi beban ibu pasti. Iya. Bisa mengurangi beban saya, Pak. Juga kami ada taruh ini sih kalau obat anti angin kayak gitu, mungkin kayak ibu membutuhkan buat anak-anak. Terus di situ ada juga beras, ada 2 beras karung, Iya. sama Indomie ada 20, sarden, kecap. Semoga itu bisa membantu ibu. Jadi gue udah alhamdulillah Pak lah bisa bantu, ya saya bisa dibantu. Tim Peduli Sesama Tangan Pengharapan masih tetap menyalurkan bantuan kepada setiap masyarakat yang membutuhkan. Dengan memberikan yang terbaik, kami berharap bisa membantu meringankan beban saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Di minggu yang ke-41 ini, Tangan Pengharapan kembali menyalurkan 450 makanan siap saji, 870 paket sembako, dan dana tunai bagi 50 kepala keluarga yang membutuhkan. Pada pembagian di minggu ke-41 ini, anak-anak usia 1 hingga 10 tahun juga mendapatkan bingkisan dari Tim Peduli Sesama. Bingkisan yang berisi makanan ringan beserta peralatan makan dan minum membuat anak-anak sangat senang dan ceria. Total keseluruhan bantuan yang telah diberikan sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 13.533 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk dan masker, 30.403 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 1.741 kepala keluarga yang membutuhkan. Peduli Sesama Tangan Pengharapan telah menjangkau 123 titik lokasi yang tersebar di seluruh pedalaman Indonesia, seperti Nias, Sumatera Utara, Mentawai, Pekanbaru, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Sumba, Timur NTT, Loji Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, BRI, Mandiri, PayPal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Kasih adalah giving our best to make others better, memberi yang terbaik untuk orang lain hidup lebih baik. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life.